Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Angki Alexander. Teman-teman bisa manggil saya Alek. Saya mahasiswa S1 Sistem Informasi angkatan 2017 dengan NIM 174101046. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang seminar tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Desain Antarmuka pada website UPT Pemberdayaan Lembaga dan Ekonomi Kreatif Seni Wilayah untuk media branding dengan menggunakan metode Goals Directed Design. Nah, kemudian ini langsung saja kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Nah, di sini adalah latar belakang. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, pengunjung website stkw.surabaya.ac.id berjumlah 78 pengunjung setiap harinya. Nah, data ini didukung dengan menggunakan website traffic yang saya lakukan pada situs statshow.com. Di situ terlihat pada gambar yaitu pengunjung perharinya sejumlah 78 pengunjung. Nah, ini nantinya akan saya tetapkan sebagai populasi. Permasalahannya adalah dalam pengembangan website, gitu kan, tentunya perencanaan dan juga desain website yang baik sangatlah penting, gitu kan, untuk mengurangi kerugian akibat pembuatan website nanti tepat sasaran. Saya sudah melakukan wawancara terhadap 66 orang, yang ini adalah sampelnya yang sudah saya hitung menggunakan rumus Lovin. Begitu menunjukkan nilai rendah pada questionnaire pertama saya sebarkan itu sebesar 2,7 dalam skala Likert. Maka dari itu, STKW Surabaya tidak ingin mengulangi kesalahan dalam membangun sebuah website yang tidak tepat sasaran. Nah, STKW Surabaya ini menginginkan perencanaan website yang baik, yaitu adalah sebuah analisis terhadap kebutuhan penggunanya. Nah, sehingga desain website yang ada ini sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan dari pengguna itu sendiri. Nah, keluaran atau solusinya adalah yaitu sebuah perbaikan user interface website yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemudahan yang bisa memudahkan pengguna nantinya. Nah, dengan menggunakan metode Goals Directed Design atau GDD nantinya ini dan juga usability testing, dalam pengujiannya diharapkan mampu memperbaiki interface dan juga dapat membuat keluaran berupa sebuah prototipe yang bisa direkomendasikan kepada organisasi atau universitas terkait. Nah, kemudian di sini juga di mana nantinya bisa memberikan experience terhadap pengguna, kemudian juga kebutuhan user sendiri, dan juga tercapainya fungsi dari website yang diinginkan oleh pengguna seperti apa, dan juga sebagai alat branding oleh universitas itu sendiri. Nah, kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana kita melakukan analisis dan desain antarmuka pada website UPT Pemberdayaan Lembaga dan Ekonomi Kreatif Seni Wilwatikta dengan metode Goals Directed Design. Nah, adapun batasan masalahnya adalah yaitu luaran hanya berbasis sebuah prototipe, yaitu rekomendasi. Kemudian selanjutnya subjek penelitiannya ini adalah masyarakat luar kampus guna untuk meningkatkan branding dan juga mengenalkan kampus kepada masyarakat secara umum. Nah, kemudian metode penelitiannya sini saya menggunakan GDD atau Goals Directed Design, dan juga untuk pengukurannya saya menggunakan usability testing. Nah, apa sih sebenarnya GDD itu? Nah, yaitu sebuah metode perancangan yang menggunakan interface untuk tujuannya yaitu adalah dari sisi pengguna itu sendiri. Nah, di mana memang nantinya aplikasi ini pengguna itu yang menggunakan sebuah aplikasi itu bisa merasakan puas dan juga saat menggunakannya itu aplikasinya dapat digunakan secara efisien seperti itu. Nah, kemudian untuk alat pengukurnya saya menggunakan usability testing di mana memang di sini ada beberapa indikator yang akan digunakan sebagai pengukur tingkat pengukuran dalam tugas akhir saya ini. Itu ada 5 tahapan dari usability testing sendiri. Yang pertama adalah learnability, yaitu mudah dipelajari, kemudian efisiensi, kemudian memorability, dan juga ada error satisfaction. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dari GDD itu sendiri. Yang pertama ada research, yaitu wawancara, kemudian observasi website yang ada saat ini, kemudian evaluasi website yang ada juga seperti apa gitu kan. Kemudian ada modeling tahapan yang kedua, di mana memang modeling ini adalah identifikasi kelompok pengguna, yaitu
mengidentifikasi orang-orang yang akan menggunakan atau penggunanya seperti apa di kelompok-kelompokkan. Kemudian user personanya setelah dan juga sebelum membuat prototype itu sendiri. Kemudian yang ketiga tahapan dari PDD adalah requirement definition, yaitu yang berisi yaitu adalah pembuatan konteks skenario dan juga kebutuhan informasi pada website. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan dalam perencanaan atau perancangan website yang baru nantinya itu ada di tahap requirement definition. Kemudian tahapan selanjutnya adalah framework definition, di mana memang di sini adalah pembuatan wireframe. Jadi di sini adalah membuat sebuah prototype gitu kan, tapi yang belum bisa berjalan fiturnya secara maksimal. Dan kalau sudah bisa kan itu namanya prototype, ini namanya skenario atau wireframe, sorry. Nah kemudian tahap selanjutnya yang kelima adalah refinement. Refinement ini adalah pembuatan prototype sendiri seperti itu. Jadi sudah bisa berjalan fiturnya, kemudian warna-warnanya juga sudah berjalan dengan baik gitu. Kemudian tahap yang terakhir adalah support, di mana memang di sini saya melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah atau prototipe yang sudah saya buat kepada pengguna nantinya. Dan ini juga ada analisis dan juga hasil pengujian itu seperti apa, itu apakah mengalami peningkatan atau penurunan atau ada hal-hal yang perlu dirubah dan segala macamnya itu. Nanti bisa kita bahas di akhir slide di tahapan support ini. Nah, yang pertama di tahapan ini adalah tahap research, yaitu adalah hasil wawancara, di mana memang hasil wawancara ini adalah inginnya adanya pembaharuan dan juga perbaikan dari desain antarmuka yang ada agar lebih inovatif, kemudian juga menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan juga tercapainya tujuan dari sebuah universitas sendiri, yaitu media branding. Kemudian meningkatkan jumlah pengunjung website, kemudian juga bisa memperbarui desain termuka yang ada, kemudian juga mengorganisir ulang. Saya juga ada menyesuaikan warna dengan filosofi dari universitas itu sendiri. Kemudian ini adalah research, yaitu ada penyebaran kuesioner awal, di mana memang ini saya sebarkan kepada kelompok pengguna sudah saya tentukan tadinya. Cuma 66 orang itu yang mendapatkan nilai sejumlah 2,7, atau di sini bisa dibilang nilainya sangat rendah sekali seperti itu. Nah, di sini tahapan modeling, di mana memang di sini ada user persona atau kelompok pengguna yang sudah saya tentukan. Ini ada segi pendidikan ya teman-teman. Saya ambil contoh dari segi pendidikan, saya golongkan. Nah, di sini adalah pain point-nya, bisa dilihat adalah saat membuka website pertama kali, di situ merasa bingung. Karena memang ada menu-menu atau halaman informasi halaman yang tidak ada informasinya. Dan juga ada yang seharusnya tidak ada, seperti itu, atau kosong lah. Kemudian di sini adalah ekspektasinya ke depan, expectation for the future, yaitu adalah ingin adanya sebuah istilahnya desain interface yang lebih nyaman untuk pengguna dan juga informasinya dilengkapi seperti itu. Karena memang perlu gitu kan, apalagi sebagai website atau platform informasi yang bergerak di bidang pendidikan, tentunya sangat penting gitu loh, agar tersebarnya informasi secara luas kepada pengguna. Kemudian juga di sini ada kebutuhannya adalah mencari profil terkait kampus itu sendiri, jurusan dan juga semacam untuk berkarir. Kemudian unit yang kedua adalah ingin mencari informasi terkait adaptasi yang ada di kampus dan juga jurusannya. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhannya adalah mencari informasi terkait berita maupun kegiatan yang ada di dalam kampus itu sendiri. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke persona yang kedua. Di sini dari segi yang saya golongkan adalah ekonomi dan juga lingkungan, di mana pain point-nya yaitu adalah user merasa bingung karena ada detail informasi yang hilang atau kurang, seperti besaran iuran yang harus dibayarkan, karena itu penting sekali. Kemudian ada gambar dan juga tulisan yang kurang maupun tidak terlihat dengan jelas. Kemudian expectation for the future, yaitu menginginkan adanya website yang memiliki kelengkapan informasi seperti tadi, besaran uang, iuran yang harus dibayarkan, kemudian fasilitas seperti itu. Nah, kemudian kebutuhannya ada 3, yaitu yang pertama adalah mencari informasi terkait biaya pendidikan yang harus dibayarkan. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi terkait kampus kesenian yang ada di Surabaya, terutama di Jawa Timur tentunya gitu. Yang ketiga adalah mencari informasi mengenai fasilitas penunjang pembelajaran yang ada, karena penting juga fasilitas itu juga bisa menunjang pembelajaran secara maksimal bagi mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada skenario-nya yang masuk ke tahap requirement definition. Jadi di sini adalah alur di mana nantinya user saat menggunakan website, saat menggunakan prototipe website nantinya, atau saat menggunakan website yang sudah dibuat. Ini saya gambarkan seperti ini kurang lebih. Nah, kemudian di sini ada framework definition, di mana memang di sini yang sudah saya jelaskan di awal tadi pada tahapan GDD.
Di sini adanya wireframe. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa inilah bentuk prototipe yang akan saya buat. Tetapi perbedaannya wireframe dan juga prototipe adalah pada fiturnya. Yaitu wireframe ini belum bisa berjalan fiturnya sebagaimana mestinya layaknya sebuah website. Jadi hanya sebuah mungkin mengandung warna tertentu, kemudian hanya mengandung istilahnya bentuk-bentuk tertentu yang dimana itu bisa menggambarkan bentuk sementara atau website yang akan, mohon maaf, prototipe yang akan dibuat nantinya seperti itu. Nah, masuk ke tahapan refinement yaitu prototipe website, dan ini adalah prototipe yang sudah saya buat. Dan di sini fitur-fiturnya sudah berjalan. Apabila nanti user mengklik profil maka akan menuju profil. Apabila nanti user menuju kontak akan menuju ke bagian informasi yang bisa dihubungi seperti itu. Kemudian juga nantinya apabila user mengklik terkait masalah jurusan perkuliahan di dalam kampus atau jurusan kuliah, nanti akan ditujukan ke informasi yang diinginkan seperti itu. Jadi sudah berjalan fiturnya dengan baik dan juga sudah dilengkapi dengan warna maupun simbol-simbol maupun bentuk-bentuk yang lebih menarik dan juga disesuaikan dengan kenyamanan pengguna itu sendiri. Nah, di sini ada tahapan support, di mana memang tahapan support ini adalah kuesioner yang sudah saya berikan kepada user, yaitu ini kuesioner yang kedua, di mana memang di sini lebih meningkat dari segi meannya atau nilai akhirnya dari prototipe yang sudah saya buat. Di sini bisa dilihat meningkat gitu dari secara keseluruhan, teman-teman. Nah, kemudian tahapan support di sini saya menganalisis dan membandingkan antara kuesioner yang pertama yaitu saat research maupun observasi dan juga kuesioner yang kedua saat saya sudah menyelesaikan prototipe dan juga menyebarkan kepada user. Di situ bisa kita lihat ada perbedaan di mana memang pada research yang pertama atau pada kuesioner yang pertama di sini menyentuh mean sebelum desain adalah sebesar 41,98. Rata-ratanya adalah 2,7. Seperti itu, dan kalau di bawah 3 itu kalau bisa dibilang kurang seperti itu kalau dalam skala Likert. Kemudian di sini sudah desain terlihat di sini memiliki jumlah akhir 49,12 dan memiliki rata-rata atau mean sebesar 3,07, dan ini sudah bisa dibilang baik dalam skala Likert. Dan kalau bisa dibilang ini meningkat, ya seperti itu karena ada bukti penyebaran kuesioner 2 tahapan yang saya sebutkan kepada 66 user atau pengguna yang memang itu dari masyarakat umum seperti seperti siswa-siswi SMK atau SMA, kemudian masyarakat umum dari segi mungkin bekerja maupun orang tua dari mahasiswa itu sendiri, orang tua dari siswa itu sendiri, kemudian juga ada beberapa dari mahasiswa internal maupun eksternal gitu yang memang niatnya hanya untuk branding. Kalau dari eksternal, kalau internal memang saya ingin tahu responnya apabila website kampusnya dirubah seperti itu. Apakah mendapatkan respon yang baik dari mereka atau tidak? Nah, kemudian di sini masuk kepada kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan sarannya adalah yang pertama, pembuatan prototipe ini hanya berbasis istilahnya memberikan rekomendasi, bukan berbasis, memberikan rekomendasi kepada organisasi terkait, begitu kan, agar nantinya sebelum membuat website bisa sesuai dengan tujuan dari kampus itu sendiri, yaitu untuk branding atau pengenalan kampus. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah setelah prototipe ini selesai dibuat seperti itu, penulis melakukan evaluasi akhir dan mendapatkan nilai sejumlah 3,07, di mana memang dalam skala Likert ini adalah baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah perancangan prototipe ini telah dibuat seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan pertimbangan dari website yang sudah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan dengan menggunakan metode GDD atau Goals Directed Design ini, kemudian yang memang inginnya berfokus agar tercapainya tujuan dari pengguna sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian sarannya adalah silahkan dikembangkan lagi ke depannya begitu untuk platform Android maupun iOS. Kemudian yang kedua sarannya adalah silahkan dari rancang desain antarmuka ini yang sudah saya buat dikembangkan untuk menjadi sebuah website yang asli seperti apa. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan pemaparan dari 9 tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada
salah-salah kata maupun ada beberapa hal yang mengganggu teman-teman dalam melihat video dan juga mengenal video saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhir dan juga mungkin bisa menjadi referensi dari tugas akhir saya. Saya sangat berterima kasih kepada para pihak ataupun dosen, teman-teman, dan juga rekan-rekan saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir saya dan juga menyelesaikan pendidikan saya di kampus Undika ini sendiri. Yaitu terutama kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Anji Sukmaji dan juga Ibu Sri Haryani Kaulandari, atau bisa dipanggil, biasanya dipanggil Bu Yani. Terima kasih Bu Yani, Pak Anji telah membimbing saya sejauh ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman, terima kasih pada Undika, terima kasih pada MSI, terima kasih pada teman-teman BEM Undika, di BEM Undika, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Undika yang ya kita sama-sama melakukan proses bersama-sama. Kemudian juga teman-teman semangat menyelesaikan tugas akhirnya, semoga cepat selesai. Apabila ingin ada yang ditanyakan silakan hubungi saya, silakan melalui Instagram sander_alx ataupun nomor WA yang tercantum atau email yang tercantum di laporan TA saya di repositori, teman-teman. Silahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kemanusiaan, rahayu, rahayu, rahayu. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.